Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Ahwat kelas 7 Ibnu Rushd. Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat ya pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dalam pembelajaran matematika. Untuk itu, marilah sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kalian semua dalam mempelajari matematika pada hari ini. Hari ini menindaklanjuti pada pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai himpunan. Saatnya kita masuk ke dalam pembelajaran berikutnya atau materi berikutnya, yaitu mengenai aljabar. Apakah yang dimaksud dengan aljabar? Apakah kalian pernah mendengar kata-kata aljabar atau terasa asing di telinga kalian saat kalian mendengar apa itu aljabar? Jadi, sebelumnya kita melihat dulu peta materi yang akan kita pelajari di dalam materi aljabar. Kita akan mengenal bentuk-bentuk dan unsur aljabar, operasi hitung aljabar, serta pecahan aljabar. Nah, yang pertama, bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Kita kenalan dulu ya dengan aljabar. Jadi, aljabar itu asal sukunya dari kata bahasa Arab, yang artinya pengumpulan bagian yang rusak atau penyelesaian. Aljabar itu termasuk ke dalam cabang ilmu matematika. Contohnya seperti juga ada kimia, fisika, dan biologi. Di dalam matematika ada yang namanya aljabar. Nah, aljabar itu berasal dari risalah yang ditulis oleh Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan matematika atau ahli matematika yang berasal dari Persia. Di dalam aljabar, kita akan mempelajari mengenai struktur, hubungan, dan kuantitas, bagaimana kita memecahkan soal yang ditunjukkan dengan simbol-simbol. Nah, di aljabar ada unsur-unsur yang perlu kita ketahui, yaitu ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, dan ada suku. Kalian bisa lafalkan berulang-ulang kali ya, supaya lebih familiar dengan variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Variabel adalah bilangan yang tidak diketahui nilainya yang ditunjukkan dengan huruf abjad. Jadi, misalnya kalian main tebak-tebakan mengenai umur kalian dengan teman kalian. Nah, teman kalian tidak tahu umur kalian. Teman kalian tidak tahu bilangan yang menunjukkan umur kalian. Nah, kalian menunjukkannya dengan abjad. Tebak umurku. Umurku adalah X. Nah, X itu adalah variabel. Seperti itu. Koefisien adalah bilangan yang terdapat pada bagian variabel. Jadi di depan variabel ada koefisien. Koefisien itu adalah bilangan atau angka. Sedangkan konstanta itu bilangan yang tidak bergandengan dengan variabel. Bilangan yang tidak bergandengan dengan variabel dia sendiri. Lalu sedangkan suku adalah hasil kali bilangan dengan variabel yang dipisahkan tanda positif atau negatif. Nah, untuk lebih pahamnya kita simak untuk soalnya. Danang membeli 5 buah pensil dan 3 buah tip X dengan harga Rp29.000. Coba kalian bayangkan Danang membeli 5 buah pensil, lalu 3 buah tip X. Kalau ditulis dalam bentuk aljabar, akan seperti ini. Nah, 5P, P itu adalah pensilnya, ditambah 3T, T itu adalah tip X-nya. Harganya Rp29.000. Yang manakah yang namanya variabel? Yang manakah namanya koefisien, dan yang manakah yang konstanta, serta sukunya yang mana saja. Jadi, P dan T itu kan huruf abjad. Dia adalah variabel. Sedangkan yang nempel sama variabel tadi disebut dengan koefisien. Nah, koefisiennya itu adalah 5 dan 3. Sedangkan yang sendirian saja itu adalah konstanta. Sampai sini paham ya? Jadi kalau ditanya ada berapa variabelnya? Apa saja variabelnya? Ada 2, variabel P dan variabel T. P dan T. P untuk pensil, T untuk tip X. Sedangkan apakah koefisien dari P? Berarti bilangan yang nempel dengan P, yaitu bilangan 5. Sedangkan untuk koefisien dari T yang nempel dengan T adalah 3. Nah, suku-sukunya itu ada 3, yaitu 5P, 3T, dan 29.000. Suku-sukunya ini sama aja seperti di daerah rumah kalian ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak. Nah, hidupnya rumahnya berbeda-beda kan. Nah, ini juga seperti itu, pensil yang pensil, tip X yang tip X, harga yang harga. Seperti
seperti itu. Sedangkan suku sejenis dan tidak sejenis. Contohnya di kelas 7 Ibnu Rushd, ada siswa perempuan, ada siswa laki-laki. Tentunya yang perempuan dengan yang perempuan sejenis ya, dan yang laki-laki dengan yang laki-laki juga sejenis. Untuk perempuan dan laki-laki tidak sejenis. Kalau di dalam aljabar, kalian perhatikan 2AB ditambah 5A pangkat 2 min 3AB plus 10A pangkat 2 min 3B. Kita lihat yang mana yang sejenis. Kuncinya adalah kita memperhatikan variabel, berarti kalian memperhatikan huruf-hurufnya. Nah, ini yang bertanda merah adalah variabelnya. AB, A pangkat 2, AB lagi, A pangkat 2, dan B. Yang sejenis itu adalah yang variabelnya sama. Jadi kita beri tanda ya, yang merah, yang sama yang merah. Yang biru yang sama yang biru. AB sama-sama dengan AB. A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Sedangkan yang B itu dia sendirian. Maka yang sejenis kan yang variabelnya sama. Yang sama yang mana saja? Yang 2AB dan minus 3AB. Jangan lupa ya ada minusnya. Lalu 5A pangkat 2 dengan 10A pangkat 2. Itulah yang sejenis. Kalau kamu membandingkan 10A pangkat 2 dan min 3B, itu tidak sejenis. Tapi kalau 10A pangkat 2 dengan 5A pangkat 2, itu sejenis. Karena variabelnya sama. Ibarat sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, seperti itu. Lanjut, ini adalah kilas info saja mengenai bentuk-bentuk aljabar. Ada yang 1 suku, ada yang 2 suku, 3 suku, dan 4 suku. Sekarang adalah operasi hitung aljabar. Jadi di aljabar juga ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan seperti bilangan yang sebelumnya kalian pernah pelajari. Jadi misalnya nih ya, ada 1 buah bebek ditambah 1 buah bebek, maka bebeknya akan menjadi 2 kan, sama dengan 2 bebek. Kalau ditulis di dalam bentuk aljabarnya adalah B tambah B sama dengan 2B. Sedangkan bebek ditambah sapi, apakah hasilnya bebek sapi? Hasilnya akan tetap bebek ditambah sapi. Jadi kalau dalam bentuk aljabar, apabila variabelnya berbeda, B tambah S akan sama dengan B ditambah S. Nah, untuk wortel, kita kurangi wortel. 1 wortel dikurang 1 wortel adalah wortelnya habis ya, atau 0. Dalam bentuk aljabar, kalau variabelnya habis dikurang sama dengan 0. Sedangkan negatif wortel lagi sama dengan negatif 2 wortel. Bentuknya sama dengan seperti konsep bilangan. Nah, negatif 2 wortel. Jadi, negatif W sama dengan negatif 2W. Maaf ya, Ustazah typo. Selanjutnya adalah, nah, coba dibuka buku tulisnya, diambil pensilnya, coba kita kerjakan bersama-sama. 3A ditambah 6A. Bayangkan 3 ayam ditambah 6 ayam, berarti ayamnya ada 9. Sekarang 12 sapi dikurang 7 ayam misalnya. Ya tetap seperti itu, karena ayam dan sapi tidak bisa dikurang. Jadi 12 ayam ya tetap 12 ayam, 7 sapi tetap 7 sapi, bukan 5 ayam sapi, bukan. Nah, kalau ini 12A min 7B ditambah 10A. Ada yang variabelnya sama, A sama-sama A, sedangkan B sendiri ya. Nah, yang sama kita dekatkan, 12A ditambah 10A. Terakhirnya min 7B. 12A ditambah 10A bisa dihitung ya, sama dengan 22A dikurang 7B. Nah, sekarang perkalian dan pembagian. Untuk yang perkalian, bebek dikali bebek sama dengan bebek kuadrat. Jadi bebeknya ada 2, tapi tidak ditulis 2 bebek, tapi menjadi bebek pangkat 2. Kalau bebeknya ada 3, berarti bebek pangkat 3. Kalau bebeknya ada 4, bebeknya pangkat 4. Seperti itu. Kalau ditulis, maka B kali B sama dengan B pangkat 2. Sedangkan bebek dikali sapi akan sama dengan bebek sapi. Bukan bebek ditambah sapi, tapi bebek sapi. Kalau dikalikan mereka bisa bergabung.
bebek sapi. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk aljabarnya, B kali S sama dengan BS. Nah, sedangkan untuk satu wortel dibagi satu wortel hasilnya akan sama dengan 1. Seperti 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kalau dituliskan W dibagi W sama dengan 1. Nah, kalau wortel dan tomat, wortel dibagi tomat apakah bisa? Tidak bisa. Jadi hasilnya tetap wortel per tomat atau W per T. Dia tetap. Selanjutnya coba ya kita latihan lagi. Ambil bukunya dan ambil pensilnya. 3A dikali 6A hasilnya akan 18A kuadrat. Dari mana? Yang huruf dikalikan dengan huruf, yang bilangan dikalikan dengan bilangan. Jadi 3 dikali 6 hasilnya 18. Nah, A dikali A pangkat 2 karena A-nya ada 2 dikalikan, berarti A pangkat 2. Sedangkan 4X dikali 7Y hasilnya 28XY. 4 dikali 7 adalah 28, X dikali Y adalah XY. Nah, kalau yang 3A dikali min 2AB, hasilnya min 6A kuadrat B. 3 dikali min 2 adalah negatif 2 ya. A dikali A, ketemu A kan? Hasilnya A pangkat 2, B-nya sendirian, berarti B. Ditulis terakhir. Nah, di aljabar ini penulisannya juga mementingkan ketentuan susunan abjad. Jadinya A sampai Z berurutan. Jadi A, B, C, D, F, G nulisnya sampai Z berurutan. Nah, kita coba yang di pembagian. 25X dibagi 5X. Berapa? XY kuadrat dibagi Y berapa? X per 2 dibagi X per 4 berapa? Yang pertama 25X dibagi 5X sama dengan 5. Dari mana? 25 dibagi 5. 5 ya hasilnya. X dibagi X 1 kan? Nah 5 dikali 1 hasilnya tetap 5. Sedangkan XY kuadrat dibagi Y. Apakah bisa? Bisa jawabannya. X-nya tetap, X-nya tidak dibagi manapun, jadi tetap X. Sedangkan Y-nya pangkat 2 dibagi Y-nya cuma 1. Berarti 2 dikurang 1 kan, berkurang 1. Maka hasilnya Y atau sisanya Y. Hasilnya adalah XY. Kalau yang ini, seperti konsep di dalam pembagian bilangan pecahan, X per 2 dibagi X per 4 akan dibalik. Tandanya jadi bagi, dari bagi jadi kali, dan posisi penyebut dan pembilangnya ditukar. 4 per X. Nah, X dikali 4, 4X, per 2 dikali X, 2X. Dicoret X-nya, 4-nya juga dicoret sama 2, sisanya 2. Seperti itu. Silakan ini bisa diputar kembali untuk dipahami lebih baik. Nah, di sini, di perkalian itu ada yang namanya aturan perkalian SCTV. SCTV salah satu program TV, bukan program TV ya, yang suka kalian tonton di televisi, Indosiar, Trans TV, SCTV. Nah, SCTV itu slogannya kalau kalian suka dengar itu adalah satu untuk semua. Nah, kita akan belajar dari konsep satu untuk semua itu untuk perkalian di aljabar. Contohnya X dikali A tambah B. Jadi X-nya itu di luar tanda kurung. Yang di dalam tanda kurungnya A ditambah B. Caranya adalah yang pertama, kita kalikan X-nya dengan A. Hasilnya akan AX. Ingat ya, dibalik ya, abjadnya AX. Lalu langkah kedua, kita kalikan dengan B. Berarti plus BX. Seperti itu. Makanya ini konsepnya satu untuk semua. Jadi X-nya untuk A dan B. Satu untuk semua. Seperti itu. Lalu, untuk yang X tambah A dikali X tambah B, yang pertama adalah X dikali X, yaitu X pangkat 2. Lalu, X dikali B, hasilnya BX. Yang ketiga adalah A dikali X, AX. Dan terakhir adalah A dikali B, AB. Ini bisa
di soal kadang plus, kadang minus, kalian tinggal memperhatikan plus dikali minus hasilnya minus, minus dikali minus hasilnya plus, seperti itu. Ingat ya, SCTV satu untuk semua. Jadi yang pertama tadi X-nya dikalikan dengan yang terdekat terlebih dahulu, baru yang terjauh. Sedangkan yang ini menyeberang ke sebelahnya, baru dikalikan yang bawahnya sini. Kalau sudah nih, salah satu contohnya, pertama yang biru terlebih dahulu, baru yang hijau. Jadi 3x dikali 8x, hasilnya 24x pangkat 2. Sedangkan 3x dikali 7 ya, hasilnya 21x ya. Nah, ini juga bisa menunjukkan yang pertama yang merah, 2x dikali 4x, 8x kuadrat, lalu 2x dikali 5 min 10x, lalu 3 dikali 4x 12x, dan 3 dikali 5 min 15. Nah, kalau masih bisa dijumlah tengahnya atau dikurang, dia sama-sama satu suku, maka bisa kalian hitung. Contohnya ini, yang di tengah sama-sama sukunya x ya. Berarti bisa dihitung 8x kuadrat min 10x plus 12, x adalah 2x min 15. Baik, sudah hampir di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas, kalian mengerjakan buku Quadra halaman 98, evaluasi bab 3, bagian A-nya saja pilihan ganda, nomor 1-7, nomor 17, dan nomor 23. Silahkan dilihat di contoh-contoh soal, ada banyak contoh soalnya yang sama dengan penyelesaian pada nomor-nomor ini. Jadi kalian bisa melihat contoh soal untuk referensi dalam mengerjakan soal-soal yang ada di pilihan ganda evaluasi bab 3 ini. Tenang saja, waktunya masih lama mengerjakan, jadi sambil boleh bertanya ke ustazah, boleh sambil diskusi dengan temannya, yaitu Sabtu 5 September 2020. Dikerjakan di buku tulis menggunakan cara difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Kalau memang kalian masih belum ada yang dipahami, ada yang belum masih dipahami, silahkan bertanya kepada ustazah atau membuat grup lalu video call dengan ustazah. Yang Ikhwan boleh, yang Ahwat boleh. Ustazah insya Allah siap dia untuk WhatsApp call, janjian saja supaya kita ngobrolnya lebih enak, bertanya juga lebih enak gitu ya. Insya Allah memudahkan kalian, tidak menyulitkan kalian kalau kalian meniatkan pembelajaran kita pada hari ini karena kalian ingin mengharap ridho dan supaya ingin pintar seperti itu. Terima kasih Ikhwan Ahwat semuanya, semoga kalian tetap semangat, semoga kalian tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.